Udah tuh. Jangan lupa subscribe. Putih hormat Bapak RT, oke Ketua, Bapak Gunung, Pak Ustaz, oke para Bapak, Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah kurang banyak puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala anu mana alhamdulillah dina wengi ieu urang biasa kapangariu. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما أنذر آباؤهم فهم غافلون وتوكل على أنفسهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم قل له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا رب العالمين. Jangan abaikan amal baik walau sedikit boleh jadi jalan pintas menuju surga. Jangan mengabaikan amal baik walau sedikit atau kecil sekali, boleh jadi di sana ada rahmat Allah yang tersembunyi. Siapa berbuat kebaikan walau sebesar zarah, balasannya pasti berlipat dari Allah. Sungguh Allah tidak menyia-nyiakan amal terhormat, Dia senang menggantinya dengan rahmat. Rahmat dan ridha Allah didamba setiap hamba, karena jaminan pasti meraih surga. Setiap amal baik dibalas 10 kali lipat bukti kasih sayang yang empu rahmat. Jangan anggap remeh kita memberi, walau hanya kurma 1 biji. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Zalzalah 99/7. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan amal baik atau buruk, sekecil apapun itu. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. QS Yunus 64. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka baginya pahala yang 10 kali lipat. QS Al-An'am 160. Jadi jangan pernah menganggap remeh atau mengabaikan amal baik, sekecil apapun itu. Karena, kita tidak tahu mana yang akan menjadi sebab rahmat Allah dan surga. Misal kecil hanya yang sepele, merubah posisi sandal di masjid agar mudah nanti dipakai, boleh jadi menyelamatkan pemakainya karena keadaan licin. Hadits, janganlah menganggap remeh kebaikan sekecil apapun, walaupun hanya dengan senyum manis ketika bertemu saudaramu. Hari Muslim. Hadits ini menunjukkan bahwa senyum manis ketika bertemu saudara kita juga termasuk kebaikan yang dapat membuat orang lain merasa senang dan nyaman. Janganlah kamu menganggap remeh suatu kebaikan, meskipun hanya dengan memberi sebiji kurma kepada orang lain. Hari Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap kebaikan, sekecil apapun itu, memiliki nilai yang besar di sisi Allah. Ada sebuah kisah tentang seorang wanita tua yang setiap hari menuangkan air ke dalam sumur yang kering. Meskipun air yang dia tuangkan hanya sedikit, tapi dia terus melakukannya setiap hari. Suatu hari, seorang anak kecil bertanya kepada wanita tua itu, "Nenek, apa gunanya menuangkan air ke dalam sumur yang kering ini?" Wanita tua itu menjawab, "Aku menuangkan air ini karena aku ingin membantu mengisi sumur ini. Aku tahu airku tidak akan bisa mengisi sumur ini, tapi aku ingin melakukan bagianku." Tiba-tiba, seorang laki-laki yang lewat melihat ke dalam sumur dan melihat seekor burung kecil yang terjebak di dalam sumur.
Laki-laki itu kemudian mengambil air yang telah dituangkan oleh wanita tua itu dan menuangkannya ke dalam sumur, sehingga burung kecil itu bisa keluar dari sumur. Wanita tua itu tersenyum dan berkata, "Lihat, anakku, amal baikku yang kecil itu telah menyelamatkan nyawa burung kecil itu." Kisah ini menunjukkan bahwa amal baik, sekecil apapun itu, dapat memiliki dampak besar dan bermanfaat bagi orang lain. Imam Ghazali dalam kitabnya, Ihya Ulumuddin, menyebutkan bahwa tidak mengabaikan amal baik walau sedikit adalah salah satu ciri orang yang memiliki iman yang kuat. Beliau berkata, "Janganlah kamu mengabaikan amal baik walau sedikit, karena amal baik yang sedikit dapat menjadi banyak jika dilakukan secara terus-menerus." Imam Ghazali juga menyebutkan bahwa amal baik yang sedikit dapat menjadi sebab rahmat Allah dan dapat membawa kita ke jalan yang lurus. Kita tidak tahu apa yang Allah siapkan untuk kita, dan apa yang kita anggap sebagai keberuntungan atau rahmat Allah. Tapi, kita harus yakin bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." QS Al-Baqarah 216. Kita selektif terhadap amal baik yang kita lakukan walau kelihatannya kecil dan kita pun waspada dengan amal buruk walau dianggap jeung supaya manusia bahagia gitu ya, boh di dunyana atau napi di akhiratna gitu, bikin kebahagiaan. Mana konsepnya manusia itu disuruh supaya apa? Supaya bertakwa gitu ya. Ya ayuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih, hai manusia takwa. Non takwa, takwa itu adalah imtisalul awamiri wajtinabin nawahi, ngalaksanakeun sadaya parentah Allah Subhanahu wa taala jeung nebihan larangan Allah Subhanahu wa taala. Berarti takwa gitu ya, lain ngaletaknya mawa terus kumpul ini takwa yuk takwa, ngaletaknya mawa gitu ya. Itu nah tentunya punya tujuan Kanjeng Nabi Muhammad SAW tuh. Apa tujuan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu? Lah saur Kanjeng Nabi kieu, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Saya diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia.